Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Farm TV 69 Production. Saya ucapin terima kasih banyak yang udah mau subscribe, like, and share channel YouTube Farm TV 69. Dan yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Dan sebelum memulai videonya, saya gak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua untuk menjauhi narkoba, sayangi orang tua, dan juga selalu berdoa. Jadi sebelum memulai video kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini saya membahas mengenai mata pelajaran matematika, soal-soal dan pembahasan mengenai kecepatan jarak dan waktu, bagian yang ke-6. Kecepatan jarak dan waktu untuk video kali ini itu berbeda dengan soal-soal yang terdahulu, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nonton terus sampai akhir. Pun ini hanya satu soal aja yang akan saya bahas. Jadi nonton sampai akhir supaya mengerti apa yang akan dibahas video kali ini. Ini video untuk kelas 5 SD. Jadi soalnya seperti apa? Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat menyelesaikan operasi hitung, kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Bisa mengerti konversi satuan kecepatan, jarak, maupun waktu. Jadi siswanya bisa mengerti nih konversi satuan kecepatan, jarak, maupun waktunya. Misalnya kecepatannya yang di soal adalah misalnya meter per detik berubah jadi kilometer per jam, ataupun jaraknya yang tadinya meter berubah jadi kilometer, ataupun waktunya yang tadinya detik menjadi jam, maupun sebaliknya, seperti itu. Soalnya seperti apa, daftar isinya seperti ini. Cuma satu soal saja yang akan saya bahas, tapi menarik juga. Soalnya seperti ini ya. Satu, mengendarai sepeda dari kota A menuju ke kota B dengan kecepatan 25 km per jam. Pada saat yang sama, Goto mengendarai sepeda juga dengan kecepatan 20 km per jam dari kota B ke kota A. Jika mereka berangkat pada waktu yang sama, pukul 9 pagi, maka pukul berapa mereka akan bertemu jika jarak kota A dan ke kota B adalah 90 km. Jadi soal ini harus dimengerti dulu bahwa dia Sato mengendarai sepedanya itu dari A ke kota B, dan Goto adalah kebalikannya dari B ke kota A. Dengan kecepatan yang seperti itu, di mana dia akan bertemu dan jam berapa dia akan ketemu. Jadi seperti itu. Jadi dia akan ketemu di tengah di jalurnya. Nah, seperti ini. Diketahuinya adalah Sato mengendarai sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 25 km per jam. Nah, saya tuliskan satu dari kota A B ada 25 km per jam. Ini adalah kecepatannya ya. Di sini saya tulis kecepatannya. Mohon maaf, ini adalah kecepatannya. Dan Goto, kecepatan Goto dari kota B ke kota A adalah 20 km per jam. Lebih pelan Goto. Nah, pada waktu yang mereka berangkat pada waktu yang sama. Jadi mereka berangkat dengan waktu yang sama, jam 9 pagi. Dan jarak kota A ke kota B adalah 90 km. Nah, ditanyanya adalah pukul berapa mereka akan bertemu. Seperti itu. Jadi ditanya adalah jam berapa mereka akan bertemu di jalur perjalanannya. Nah, langsung aja dijawabnya seperti ini. Jadi saya ilustrasikan, titik biru adalah kota A dan titik biru yang satu adalah kota B. Dan jaraknya adalah 90 km. Seperti ini. Jadi perjalanannya adalah satu, kecepatannya adalah 25 km per jam. Dan Goto kecepatannya adalah 20 km per jam. Maaf, tadi 25 km per jam dan Goto 20 km per jam. Jadi gini, karena di sini bertemu, jadi rumusnya adalah kecepatan Sato itu ditambah kecepatan Goto. Jadi seperti ini. Jadi kecepatan totalnya kita harus mengetahuinya dulu dengan cara kecepatan bersepedanya Sato ditambah kecepatan bersepedanya Goto itu berapa. Jadi kecepatan Sato adalah 25 km per jam ditambah kecepatan Goto adalah 20 km per jam, dan totalnya adalah 45 km per jam. Kenapa ditambah? Karena dia saling berlawanan, saling ketemu. Nah, makanya itu ditambah.
ini pun ada kaitannya dengan fisika nanti pada saat SMP. Jadi apabila dia berlawanan, kecepatan tuburukan misalnya nih, suatu motor kecepatannya 20 km per jam dan satu motor lagi kecepatannya 50 km per jam, terus bertabrakan, beradu banteng, beradu kambing, itu apapun namanya, itu dijumlahin jadi 50 tambah 20, itulah kecepatan totalnya pada saat dia bertabrakan. Jadi 50 km per jam tambah 20 km per jam, jadi kecepatan saat dia bertuburkan adalah 70 km per jam. Begitupun ini, dia adalah kecepatan totalnya adalah 45 km per jam dari keduanya. Jadi jam keberapa waktunya akan bertemu, jadi dia berapa jam sih ketemu dari dia semenjak perjalanannya. Jadi 90 km adalah jaraknya dibagi dengan kecepatannya, yaitu 45 km per jam adalah total kecepatannya. Jadi dia itu 90 bagi 45 adalah 2 jam. Jadi mereka akan ketemu di 2 jam dari keberangkatannya. Nah, dia kan berangkat jam 9 pagi, berarti kita harus ngejumlahin seperti ini. Jadi jam bertemunya adalah jam 9 pagi ditambah durasinya, yaitu 2 jam. Jadi dia ketemu dia jam 11 siang. Kan 9 tambah jam 9 pagi tambah 2 jam berarti jam 11, jam 10, jam 11. Nah, seperti ini. Kita ke slide berikutnya. Jadi sebetulnya jawabannya ini udah ketemu bahwa mereka akan bertemu di jam 11 pagi. Gitu. Jam berapa, pukul berapa mereka yang bertemu, yaitu jam 11 pagi. Nah, untuk slide berikutnya saya akan membuat lebih menarik lagi seperti ini. Saya ilustrasikan, saya tulis lagi. Nah, ini Goto bersepeda. Berapa sih jaraknya, di jarak berapa sih dia ketemunya? Nah, seperti ini. Jadi jarak yang ditempuh Goto itu adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktunya. Kecepatannya Goto kan 20 km per jam. Dikali waktunya dia ada 2 jam. Jadi jarak yang ditempuh Goto adalah 40 km. Jadi seperti ini. Jaraknya adalah 40 km. Lalu sekarang kita bahas mengenai Sato. Jarak yang ditempuh Sato berapa? Yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi jaraknya adalah sama dengan 25 km per jam dikali durasinya, durasi waktunya yaitu 2 jam. Jadi jarak yang ditempuh Sato selama 2 jam adalah 50 km. Jadi seperti ini. Jadi jaraknya Sato perjalanan itu 50 km dan jaraknya Goto 40 km. Jadi Sato lebih jauh perjalanan dibandingin Goto. Akhirnya dia ketemu di jam 11 siang. Kurang lebih seperti ini, berbeda dengan soal-soal kecepatan yang 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah bisa bermanfaat. Terima kasih udah mau menonton sampai akhir. Dan yang suka videonya bisa like dan juga share ke media sosial lainnya. Terima kasih banyak yang udah mau subscribe channel YouTube Fahmi TV 69. Quotes kali ini adalah lakukan kebaikan walaupun hanya kebaikan yang kecil. Insya Allah bisa bermanfaat dan juga bisa mendapatkan pahala untuk kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.